Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So today guys, saya nggak akan update untuk altcoins-nya. Jadi saya skip update altcoins karena saya pengen teman-teman sebenarnya fokus penuh terhadap my roadmap on Bitcoin di previous update. Dan ada yang request juga untuk ngebahas tentang XAUUSD. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, saya kebetulan ada threads, jadi mulai aktifin threads di aplikasi yang baru ya daripada Instagram yang punyanya si Mark Zuckerberg. Dan saya baru aja update XAUUSD tadi sore di aplikasi Threads tersebut. Jadi teman-teman bisa cek, bisa follow. Mungkin nanti saya akan sertakan linknya juga untuk teman-teman bisa follow di kolom deskripsi daripada video ini. Anyway guys, ngelihat pergerakan Bitcoin pada menjelang penutupan New York Stock Exchange ya, ini pergerakannya sangat masif dan sangat impulsif. Kita ngelihat dia recovery, kembali berusaha untuk testing ke level $31.000 dan sekarang itu lagi di kisaran $30.900 ya. Tadi banget sebenarnya kita ada sempat live session ya bersama dengan teman-teman di Advance Group, dan pada saat kita live session Bitcoin itu belum breakout dari major resistance-nya, dan kita tahu memang terbentuk yang namanya ascending triangle, tapi akhirnya baru ada breakout itu sekitar jam 2 pagi ya. Before this ada beberapa altcoins yang saya lihat sebenarnya berpotensi untuk di short, tapi karena flip bias daripada Bitcoin akhirnya menginvalidasi setup tersebut dan malah jadi lebih menarik untuk di long, ya istilahnya lebih menarik untuk di long ya posisinya untuk saat ini. Nanti saya bakal show sedikit ke teman-teman ya, maksudnya beberapa update tersebut yang ada di Discord. Probably if you guys like, mungkin kalian bisa lihat aja, kalian contek ya, mungkin kalian bisa reanalysis dan mungkin bisa jadi peluang juga buat teman-teman yang berencana untuk trading di futures market atau mungkin di spot account. Alright, kita langsung aja masuk ke dalam update-nya. Before kita masuk ke dalam Bitcoin, saya pengen review atau remind ke teman-teman bahwa pergerakan sepekan ini kelihatannya ya yang paling signifikan itu akan disebabkan oleh CPI pada kisaran tanggal 12 Juli atau lebih tepatnya di hari Rabu. Itu dirilis datanya sekitar jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kita bisa lihat di sini CPI ekspektasinya turun dari 4% jadi 3,1%. Ini sebenarnya kita nggak tahu ya, maksudnya apakah data ini nantinya bisa dimanipulasi atau gimana gitu loh, karena ini angkanya sangatlah signifikan teman-teman, dan ini akan jadi dekat sekali dengan proyeksi angka inflasi yang dikeluarkan oleh The Federal Reserve pada pertemuan yang lalu. Jadi di reportnya mereka bilang inflasi di kuartal 3 atau kuartal 4 akhir tahun ini ya, di 2023 itu bisa mencapai angka 3% dan sudah tercapai pada di bulan Juni. Jadi apakah demikian ini adalah sebuah angka yang mungkin bisa dimanipulasi atau bagaimana? Kita belum tahu pasti gitu loh. Jadi ibaratnya apa jangan-jangan yang terjadi pada Bitcoin hari ini tuh cuma sekedar untuk diangkat dulu supaya market akhirnya berbondong-bondong ikut beli, mungkin FOMO atau panic buying, habis itu baru kemudian setelah rilis data dibanting marketnya ya. Itu bisa jadi permainan bandar ya, kita belum tahu pastilah, istilahnya hal tersebut kan ya sifatnya adalah menebak-nebak. Kita nggak bisa tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh bukan The Federal Reserve ya, lebih tepatnya apa yang akan dilakukan oleh bandar ya dengan data CPI yang akan dirilis pada pertengahan pekan ini. Alright, selain CPI udah pasti biasanya next day-nya diiringi dengan data PPI dari sisi produsen. Habis itu di akhir pekan sebenarnya nggak terlalu banyak signifikan ya, cuman Fed balance sheet aja, ini pun juga dianggap sebagai medium impact, jadi nggak terlalu powerful terhadap pergerakan daripada si market secara keseluruhan. Alright, jadi pertimbangannya adalah pada hari Rabu kita harus antisipasi ya teman-teman sekalian, karena hari Rabu itu bisa menjadi pergerakan yang sangat amat impulsif untuk si Bitcoin, karena CPI ini itu akan sangat mempengaruhi keputusan The Fed pada pertemuan di bulan ini. Jadi kalau kita lihat pertemuan The Fed di bulan ini itu akan diadakan pada kisaran tanggal 26 Juli ya, biasanya di kita itu adalah hari Kamis pagi, dan saat ini probabilitas kenaikan suku bunga itu ada di angka 92,4%. Ini berarti sudah mendekati 100% atau sudah cukup confident bahwa The Fed akan naikin suku bunga lagi 0,25% atau 25 basis point. Dan tentu saja impact-nya terhadap market adalah kecenderungan negatif kalau dia mau naikin suku bunga lagi, karena sebenarnya kalau dilihat dari angka inflasinya, ekspektasinya udah bagus banget, angkanya udah turun gitu loh. Dan dengan angka segini sebenarnya The Fed udah nggak perlu naikin suku bunga, cukup pertahankan saja supaya
ya biarkan market perlahan-lahan demand-nya berkurang gitu ya. Tapi saya rasa satu faktor yang sangat mempengaruhi itu mungkin adalah dari segi data employment. Jadi minggu lalu kita tahu data employment di situ kelihatan ya angkanya sangat menurun signifikan, terutama dari non-farm payroll dan juga job openingnya hanya ADP non-farm payroll-nya aja ya yang sedikit di luar ekspektasi gitu loh. Tapi non-farm payroll-nya itu angkanya turunnya lumayan drastis, yang dimana berarti dari sisi employment atau dari sisi unemployment itu dari kacamatanya The Fed ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk menekan demand-nya supaya orang-orang tuh nggak banyak yang punya pendapatan signifikan. Jadi ibaratnya karena banyak pengangguran ya demand-nya bisa ditekan gitu ya. Itu adalah ekspektasinya The Federal Reserve. Jadi dari kondisi seperti ini saya pikir nantinya bisa jadi alasan ya untuk The Fed di sini tidak jadi naikin suku bunga ya pada rilis data di hari Rabu nanti. Jadi saya pikir itu akan menjadi pergerakan yang amat sangat impulsif untuk market dan bisa jadi sangat signifikan. Alright, Bitcoin di time frame daily sebenarnya reaction yang ditimbulkan dari kisaran $30,000 menurut saya masih menjadi sebuah shocking di market ya. Kita bisa lihat after 30,000 holding ya dalam 2 hari terakhir kita ngelihat Bitcoin langsung reacting cukup impulsif ya terhadap area $30,000 dan di follow up banyak juga nih oleh retail traders ya. Saya pikir mengangkat harga Bitcoin untuk retest lagi ke 31.000 tapi kemudian kena reject lagi ya. Memang sebenarnya kalau kita bisa simpulkan overall Bitcoin gak kemana-mana ya. Jadi kalau kemarin ada yang bilang wah Bitcoin konsolidasi doang gak jelas nih arahnya mau kemana, saya setuju banget. Jadi memang selama sebelum ada breakout dari 31.000 atau breakdown dari 30.000, saya rasa Bitcoin mungkin hanya akan terkonsolidasi di sini-sini aja. Dan masalahnya adalah untuk Bitcoin bisa benar-benar pumping, ini kalau kalian lihat Bitcoin dominance itu juga pasti akan ikut terkena dampak. Ya, jadi saya perhatikan hari ini Bitcoin dominance sebetulnya itu seperti membentuk sebuah pola yang namanya falling wedge ya. Jadi ini adalah struktur yang mungkin dibutuhkan ya sebelum dia benar-benar kembali nanjak lagi. Jadi yang kelihatan adalah harga itu start create higher high higher low, and then we have another higher low, we have another higher high higher low, and then konsolidasi. Akhirnya tadi kita ngelihat Bitcoinnya nanjak diiringi dengan Bitcoin dominance. Jadi ibaratnya money flow saat ini itu lagi nggak ada di altcoins. Money flow mungkin rata-rata sedang dipindahkan ke Bitcoin. Dan biasanya yang kena impact duluan itu adalah Ethereum, kemudian menyusul top 5 coin, baru kemudian rata-rata altcoins ya. Kalau saya lihat hari ini BNB yang dapat kabar menarik ya karena ada launchpad, jadi dia nge-pump duluan, habis itu disusul sama XRP. XRP-nya juga berhasil pump dan break terhadap ascending triangle yang tadi sudah saya sempat share juga idenya di Telegram. Cuma kalau untuk XRP, I think it's much better untuk XRP breakout dulu ya dari trend line-nya supaya dia bisa flip back menjadi totally bullish ya. Ini untuk XRP. Lalu satu lagi yang saya share di Telegram juga adalah Solana. Solana sebenarnya kelihatan cukup menarik ya karena secara struktur dia masih bullish, dan ya terakhir di sini Anda bisa lihat higher high higher low, higher high higher low, dan di sini mungkin potensi menjadi higher low-nya. Kalau misalkan nanti retracement terjadi dalam fase yang slow ya mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry kembali pada Solana jika proses retest terhadap area-area seperti support resistance-nya itu bisa dibilang mempertahankan area tersebut dengan cukup baik ya. Ini just another pertimbangan ya. Dan saya sendiri teman-teman, ini kenapa ya pentingnya bagi kita memahami kondisi yang terjadi pada price action juga, minimal supaya kita tahu gimana kiranya sebaiknya kita melakukan transaksi atau reacting the market pada saat kondisi tersebut terjadi. Saya sih pribadi nggak terlalu impulsif, saya nggak perlu terlalu yang namanya agresif dalam mengambil keputusan. Yang saya tahu adalah kalau memang ini adalah rebound pada Bitcoin dan mereka siap untuk angkat Bitcoin ke harga yang lebih tinggi, ini artinya pertama teman-teman, kita tuh punya area resistance loh di time frame 4 jam di kisaran $30,900. Kalau teman-teman ingat last week itu harga nanjak sampai 31.500 tapi closingnya di bawah level tersebut. Jadi somehow bisa close di atas level ini aja itu akan menjadi indikasi yang cukup bagus. Kalau misalnya gagal, berarti yang namanya pullback atau retracement pada Bitcoin itu tidak bisa dipungkiri. Potensi banget untuk terjadi at least pada 4 jam ke depan atau mungkin sekitar ya sampai di jam 11 siang ya. Kita lihat nanti bisa
mengalami koreksi dulu, dan koreksi tersebut akan memberikan opportunity buat koin-koin yang kelihatannya punya potensi untuk ditransaksikan juga. Kalau misalkan teman-teman ngerasa buat apa trading di Bitcoin, kita konsolidasi aja kok ya kan, levelnya seperti ini, buy sekarang itu ekspektasi cuma segini. Kalau misalkan short, belum tentu harganya bisa langsung anjlok, bisa jadi dia malah nanjak ya kan, akhirnya serba bingung. Nah, opsinya adalah mencoba untuk mencari alternatif koin, dan alternatif koin beberapa yang kita lagi pantau, personally ya, saya juga lagi pantau, itu ada Harmony One, kemudian ada FTM ya, di sini punya opportunity untuk di long juga ya. Saya lihat di sini ada peluang untuk kita benar-benar mendapati FTM mengalami reversal jangka pendek. Kemudian Kava, teman-teman di advance group udah beberapa ada yang long duluan, dan mereka memanfaatkan istilahnya indikasi reversal ya dari harga di bawah. Tapi saya ngelihatnya gini, kalau misalkan memang ini siap untuk rally, ya sudah gitu loh. Paling enggak kita breakout dulu dan close di atas area resistance ini untuk time frame 4 jam. Habis itu kita bisa entry pada saat retestnya dan expecting pergerakan lebih signifikan. Kemudian ada H-bar di mana besok ada mainnet release ya. Di sini bisa dapetin sentimen yang cukup positif. LTC tadi saya sempat mention. Kemudian ada NIO, mengharapkan dia breakout dulu dari resistance dan trendline. Kemudian ada Optimism yang juga sama-sama mengharapkan breakout dulu dari resistance ataupun trendline-nya supaya lebih terkonfirmasi untuk transaksi long biasnya. Oke. Terakhir ada Ocean, sebenarnya tadi ngelihat ada potensi ya, dia bisa mempertahankan area SNR yang amat sangat major di sini. Jadi kalau misalkan somehow dia bisa bertahan, ya mungkin bisa jadi peluang entry juga ya. Tapi semua itu akan kembali bergantung daripada Bitcoin, dan dengan Bitcoin yang nanjak seperti ini, lebih baik teman-teman ada baiknya ya. Ini kalau pribadi sih saya pikir ada baiknya tunggu sampai closing daily dulu deh. Sekalian kita mendapatkan konfirmasi apakah Bitcoin di sini mampu untuk mempertahankan atau bahkan ya breakout di atas 31.000, itu akan jauh lebih baik untuk dia close up lagi di atas level tersebut, atau justru kita kena reject dan ternyata hanya sekedar fake out aja, memasuki sesi Asia ternyata dibanting parah ya. Itu bisa terjadi karena pasti akan ada orang yang bilang juga bahwa wah ini kelihatannya akan membentuk head and shoulders ya, dan saya tidak bisa menyalahkan karena memang faktanya potensi tersebut ada gitu ya, probabilitas tersebut ada dan akan selalu ada. Di balik bullish pasti ada bearish yang menunggu juga untuk memanfaatkan pergerakan market. Alright, jadi teman-teman sekalian, ini yang saya pengen sampaikan ya. Sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana price action di sini bisa memberikan idea terkait dengan potensi pergerakan ya, dimana apakah di sini akan menjadi reversal, ataukah di sini akan menjadi fake out, ataukah di sini akan menjadi opportunity untuk teman-teman melakukan transaksi long, dan hal tersebut bisa kita identifikasi berjalannya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kita ngelihat di Discord ya, ini saya update ke teman-teman tadi per tadi aja waktu Bitcoin di sini udah lagi mulai retest ya. For short di alt, saya pikir konfirmasi yang kita butuhkan adalah BTC mengalami rejection. Jika yang terjadi Bitcoin breakout dari sini, maka alts mungkin akan masih meneruskan retracementnya atas penurunan terakhir dan tidak perlu rushing, just wait for confirmation. Ini kalau untuk short. Lalu setelah Bitcoinnya breakout, saya langsung update kembali ya, sekitar setengah jaman lah setelah dari update sebelumnya. Dengan progres BTC seperti ini, very likely kita mungkin akan follow up yang potensi long, atau lebih baik wait and see until market price actionnya memberikan clear rejection. Lalu setelah tadi nanjaknya signifikan menjelang penutupan New York Stock Exchange, iya, saya pikir semua rata-rata udah terinvalidasi. Jadi saya tadi ada update ya, beberapa yang masuk ke dalam personal watchlist itu langsung saya update. Seperti tadinya di NIR kita ngelihat ada probabilitas untuk short, tapi karena di sini seandainya Bitcoin juga breakout ya dan impulsif, berarti ada possibility NIR-nya malah jadi tidak mengalami rejection. Dan untungnya sih belum ada rejection, jadi kita juga nggak maksa untuk masuk short di NIR sampai menunggu nanti adanya rejection ya. Jadi buat saya personally saat ini watchlist rata-rata itu lagi di long ya, lagi menunggu sampai ada konfirmasi untuk benar-benar entry, terutama dari rejection candle yang terbentuk di sini. Which one again? Oh ya, saya tadi kurang nambahin OP ya. OP juga sama nih, harusnya masuk ke dalam watchlist. Alright, so I think that's it teman-teman sekalian ya. So this is the idea yang saya pengen sharing sama teman-teman sekalian. Once again, tidak ada yang tahu masa depan. Saya juga bukanlah seorang peramal, tapi teman-teman di sini tolong tidak untuk terlalu ibaratnya percaya 100% ya terhadap apa yang
saya research atau saya analisis ya. Tetap kembali lagi teman-teman juga harus ada analisa mandiri, mungkin dari data on-chain, mungkin dari analisis fundamental atau news ya, dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman bisa bijaksana juga memanfaatkan informasi yang saya sampaikan di dalam video update hari ini. Oke, so teman-teman, thank you so much guys untuk yang udah menemani ya, udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat, dan sekiranya teman-teman suka dengan update seperti ini, make sure kalian leave me your thumbs up ya. Jadi besok kita ketemu lagi di update untuk altcoins dan juga untuk Bitcoin. So hopefully you guys sehat-sehat terus ya, stay healthy, kemudian juga stay cuan ya, stay profit, stay safe juga dalam transaksinya, dan semoga portofolionya terus growth untuk mempersiapkan next bull run seperti yang kita udah bicarakan sebelum-sebelumnya. Oke, so God bless buat teman-teman semuanya. Have a nice day for you guys, and I'll be waiting for your altcoins request in this video comment. Okay, cheers guys, bye bye.